流星。なんだ、健一。私がもらいすぎでしょ? Anime ini akan menceritakan tentang seorang pria parubaya bernama Kenichi Hamada yang berusia kurang lebih 40 tahun. Keseharian Kenichi ia habiskan untuk bekerja keras tanpa batasan waktu. Hingga suatu hari karena pekerjaannya yang terlalu lelah, ia pun menjadi jatuh pingsan sewaktu sedang bekerja. Singkat cerita, setelah Kenichi sembuh, ia pun memutuskan untuk tinggal di kampung saja dengan menaiki sebuah kereta, dikarenakan usianya mengingat sudah tidak muda lagi dan tidak produktif untuk bekerja. Kenichi yang awalnya adalah seorang pekerja keras di sebuah perusahaan teknologi di Jepang, kini ia pun beralih profesi menjadi seorang pria tua biasa yang hanya bekerja sehari-harinya dengan mengurus kebun di sebuah perkampungan. Namun walaupun demikian, Kenichi terlihat sangat bahagia sekali saat ini untuk menjalani sisa hidupnya yang ada. Malam harinya, karena satu harian penuh dihabiskan waktunya untuk mengurus kebun, Kenichi pun merasa sangat lapar hingga ia pun memutuskan untuk membuat makan malam yang lezat untuk dirinya. Akan tetapi, sewaktu ia sedang memasak, tiba-tiba saja dari tabletnya ia melihat sebuah iklan yang menurutnya sangat aneh. Karena penasaran yang sangat tinggi, akhirnya Kenichi pun mengkonfirmasi iklan tersebut. Dan secara otomatis ia pun lalu diteleportasi ke dunia lain. Saat tersadar, Kenichi saat ini sudah berada di sebuah hutan. Ia pun nampaknya masih bingung dengan situasi yang terjadi sekarang. Berbekal dengan sebuah tablet yang selalu ia bawa, akhirnya ia pun mulai mencari tahu tempat apakah tempat ia berada saat ini. Kemudian Kenichi pun teringat dengan beberapa serial anime yang selalu ia tonton terkait tentang isekai, yang dimana pasti ada sebuah bakat keterampilan khusus yang diberikan oleh si pengirim untuk orang-orang yang dipilihnya diturunkan ke dunia isekai ini. Kenichi kemudian lalu mencoba kekuatannya, dan alangkah terkejutnya Kenichi sewaktu ternyata ia mencoba dan ternyata itu berhasil. Kenichi pun tak percaya dengan keisengannya itu yang membuahkan hasil, dan ternyata ia berhasil membuka sebuah tempat penyimpanan khusus yang dimana nantinya harus diisi dengan barang-barang yang dirasa berguna oleh si Kenichi. Dan ternyata juga menurut dari sebuah pemberitahuan jika dirinya saat ini terisekai ke dunia pada tahun 2037. Dikarenakan tadi Kenichi belum sempat makan, dirinya pun tentu saja merasa sangat lapar. Ia lalu berusaha untuk mencari makanan apa yang tersedia dalam kotak penyimpanan. Akan tetapi tidak ada satupun makanan yang bisa dimakan di dalamnya, alias kotak penyimpanan Kenichi saat ini masih kosong dan tidak terdapat apa-apa. Ditambah lagi tidak ada uang yang cukup untuk dibelikan makanan apapun. Sejenak Kenichi pun menjadi sangat putus asa dalam keadaan semacam ini. Ia lapar tapi tidak memiliki uang. Juga ditambah lagi di hutan semacam ini mana ada barang yang bisa dijual untuk mendapatkan uang dan ditukar menjadi makanan. Hingga tanpa sengaja sewaktu ia menoleh, ia pun melihat ada tengkorak pasukan yang dimana tertancap sebuah pedang. Lalu dengan inisiatifnya ia pun menjual pedang tersebut. Alhasil Kenichi memiliki sedikit uang untuk membelikan beberapa makanan dalam pertahanannya kali ini. Dan ia juga memberikan sebuah penghormatan terakhir untuk si tengkorak itu dengan cara menguburkannya tak jauh dari sana. Setelah itu Kenichi juga rupanya telah berhasil membeli sebuah sepeda, dan ia pun kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanannya yang ia juga sendiri tak tahu kemanakah ia akan pergi. Berhari-hari sudah, Kenichi pun mengayuh terus sepedanya hanya berjalan lurus saja. Hal itu membuat cadangan makanannya sudah mulai menipis dan nyaris saja habis. Ditambah lagi ia juga tidak memiliki uang lagi untuk dibelikan makanan yang baru. Dan satu-satunya hal yang dimiliki oleh Kenichi dalam hal seperti ini adalah sebuah keterampilan yang ia miliki. Lalu ia pun menaiki sebuah pohon
dengan bantuan anak tangga, yang dimana ternyata ia melihat jika tak jauh dari depannya saat ini ada sebuah pemukiman atau kota. Ia pun sontak saja bergegas ke sana untuk merubah nasibnya dan tidak menjadi miskin seperti sekarang. Tanpa memperdulikan lagi sepedanya yang baru saja ia beli, Kenichi lalu berjalan lurus menuju ke arah kota. Hingga sewaktu membuka sebuah semak belukar, ia pun tanpa sengaja nyaris saja tertabrak oleh sebuah kereta kuda yang melintas. Untungnya saja pemilik kereta kuda itu orangnya sangat ramah. Ia pun lalu menyapa Kenichi karena ia merasa jika pakaian Kenichi sedikit aneh. Sejenak Kenichi pun merasa bingung karena orang ini sangat fasih dalam berbicara bahasa Jepang, dan bahasa itu sendiri yang digunakan oleh Kenichi dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu kemudian orang ini pun mempersilahkan Kenichi yang ia kira juga akan pergi ke kota Dahlia, kota yang akan dituju oleh Kenichi. Ia mempersilahkan Kenichi untuk segera naik. Tak lupa ia juga memperkenalkan dirinya jika ia adalah seorang pedagang yang bernama Fuyo. Dan wanita ini adalah seorang penyair keliling sekaligus penumpang sama dengan Kenichi. Lalu dalam perjalanan, Fuyo pun bertanya pada Kenichi, "Selain penampilanmu yang aneh, namamu juga sangat aneh." Singkat cerita, sesampainya di kota Dahlia, sebagai tanda terima kasihnya, Kenichi berniat untuk memberikan sekantong lada hitam untuk Fuyo sebagai balas budinya karena Fuyo telah berbuat baik pada Kenichi. Akan tetapi Fuyo pun terkejut ketika ia membuka kantong itu dan berisi segenggam lada hitam. Fuyo lalu menjelaskan pada Kenichi jika di kota ini lada hitam adalah barang yang sangat haram dikarenakan sindikat rempah-rempah Bekopa telah memonopoli rempah-rempah yang ada, dan jika Kenichi berurusan dengan Bekopa maka itu adalah hal yang sangat serius sekali. Kenichi pun tidak tahu dengan hal itu karena di kantongnya hanya ada segenggam lada hitam saja dari perkebunannya sebelumnya. Akan tetapi Fuyo melihat niat baik dari Kenichi, ia pun tetap mengambil lada hitam itu. Tak lupa Fuyo juga membayar lada hitam yang telah diberikan oleh Kenichi karena walaupun itu adalah barang haram, tapi harganya sangat mahal di kota ini. Dan dari uang hasil pemberian dari Fuyo tadi, Kenichi pun pada akhirnya berhasil untuk masuk ke dalam sebuah restoran dengan maksud akan makan malam di sana. Sesampainya di sana, ia pun disambut oleh seorang pelayan wanita dari restoran tersebut. Wanita itu lalu menjelaskan pada Kenichi, apakah Tuan akan makan atau ingin menginap juga di sini? Jika kulihat dari penampilan Tuan sepertinya bukan orang sini karena sedikit aneh menurutku. Alhasil Kenichi pun memutuskan untuk menginap dengan uang yang ia punya. Apakah aku bisa menginap di tempat ini? Dahlia mengatakan jika tentu saja bisa karena uang itu cukup untuk menginap Kenichi selama 1 malam di tempat ini. Sebagai hadiah dari sikap keramahan Azalea terhadap Kenichi, Kenichi pun berkata jika ia akan memberikan Dahlia sebuah hadiah, yaitu sebuah kudapan yang rasanya sangat manis. Kemudian Kenichi pun membuka brankas penyimpanannya, yang dimana ia rupanya membeli sebuah permen untuk maksud diberikan pada Azalea. Mereka lalu akhirnya mengobrol berdua di kamar Kenichi. Azalea yang sangat menikmati permen pemberian dari Kenichi. Sementara Kenichi berkata jika ia sebenarnya datang ke kota ini untuk sebuah berdagang. Dahlia kemudian yang merasa senang dengan kebaikan dari seorang Kenichi, walaupun ia sudah sedikit agak tua, lalu memberikan sebuah hadiah spesial, yang itu adalah, skip aja lah, takut dolarnya jadi kuning. Keesokan paginya, Kenichi lalu datang ke sebuah tempat yang dimana itu adalah serikat perdagangan, dimana di sana ia mengurus sebuah izin agar ia dapat berdagang di kota ini. Lalu kemudian Kenichi pun mendapatkan sebuah benda, yang benda itu ternyata sama dengan yang ditunjukkan oleh Fuyo di awal chapter tadi. Dan kini Kenichi pun bingung benda apa yang harus ia jual di kota ini, karena ia sangat bingung karena pastinya juga benda yang ia tahu di
dunianya sangat jauh berbeda sekali jika dibandingkan dengan dunia isekainya sekarang. Yang setelah itu dengan dibantu oleh Azalea dan berbekal keterampilan dari pembuatan benda-benda keseharian, Kenichi pun akhirnya mulai membuat benda-benda yang ia tahu dari masa depan untuk dijual di masa kini. Azalea pun di sini bingung dengan sebuah penjepit baju yang dibuat oleh Kenichi, karena faktanya penjepit baju miliknya yang ada di rumah itu ukurannya sangat kecil dan mudah patah, berbeda sekali dengan yang dibuat oleh Kenichi. Ukurannya besar dan terlihat sangat kokoh saat digunakan, dan Azalea pun yakin jika benda ini pasti akan laris manis jika ia jual nantinya di pasaran. Yang kemudian Kenichi pun berpikir apakah sebaiknya ia membuat benda ini lebih banyak lagi dari sekarang, tapi ia harus melihat penjualnya dulu. Jika nanti laris barulah dia akan memproduksinya lebih banyak lagi. Keesokan harinya, sewaktu Kenichi mulai berjualan, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Azalea. Orang-orang pun berkumpul di lapak dagangannya, di mana mereka membeli jepitan baju yang dibuat oleh Kenichi, yang menurutnya ukurannya sangat kokoh dan beda dari yang lain. Tak lama seseorang pun lalu datang, dan jika diamati oleh Kenichi, sepertinya orang ini berstatus tinggi, atau bisa saja dari kalangan bangsawan. Orang ini lalu tertarik pada sebuah pisau yang dijual oleh Kenichi. Kenichi lalu memberikannya pada orang itu untuk ia lihat. Dan setelah dilihat, orang itu terkejut karena pisau ini sangatlah indah. Selain itu juga sangat tajam sekali. Ia belum pernah melihat pisau semacam ini sebelumnya. Lalu Kenichi ditanyai oleh orang itu, "Berapakah harga yang harus aku bayar untuk pisau ini?" Kenichi pun menjawab, jika satu pisau ini Kenichi hargai dengan 2 koin perak. Yang kemudian orang ini pun kembali bertanya, apakah kau memiliki sebuah pisau lagi yang ukurannya lebih besar dari ini? Kenichi segera membuka barang penyimpanannya. Lalu di sana ia pun mulai berbelanja secara online dari negaranya. Ternyata apa yang dipesan oleh orang ini pun Kenichi berhasil dapatkan dan langsung ia berikan pada orang itu. Seketika setelah melihat pedang yang ia pegang saat ini, ia pun menjadi sangat kagum karena ukuran dan juga bentuknya yang sangat indah. Orang itu kembali bertanya pada Kenichi, lalu untuk yang ini berapakah harganya? Kenichi dengan spontan menjawab dari penampilannya yang sepertinya menjanjikan. Jika harga pedang itu adalah sebesar 1 koin emas. Orang itu terkejut bukan main, karena 1 koin emas itu adalah harga yang sangat mahal untuk sebuah barang dari yang pernah ia beli seumur hidupnya. Akan tetapi melihat keindahan dari sebuah pisau besar ini, orang ini berkata jika harga segitu adalah harga yang sangat pantas untuk ia bayar demi benda ini. Kemudian Kenichi pun dibuat sangat terkejut sewaktu ada seekor kucing yang bentuknya menyerupai seorang gadis kecil. Ia pun baru melihat jika ada kucing yang wujudnya seperti manusia. Gadis kucing ini bernama Mieli, yang ternyata Mieli tak hanya datang seorang diri ke sana, melainkan ada 3 kucing besar yang badannya memang sangat besar. Lalu kemudian mereka pun seakan ingin membeli sesuatu barang dari tempat Kenichi berjualan. Melihat Kenichi yang keheranan, Anama yang merupakan pedagang di sebelah Kenichi lalu menjelaskan jika mereka semua adalah manusia binatang. Namun anehnya bukan membeli barang yang dijual seperti orang-orang yang sebelumnya. Para manusia binatang pun malah tertarik dengan sebuah atap yang dipasang di tempat jualan Kenichi. Kenichi lalu berkata jika itu bukanlah barang yang untuk ia jual, tapi manusia binatang pun memaksa untuk menjualnya pada mereka. Dan mereka juga meminta tak hanya 1 buah terpal itu, melainkan ada 3. Sontak tergiur dengan berapa banyak uang yang akan didapatkan oleh Kenichi. Akhirnya Kenichi pun setuju untuk menjual 3 terpal itu pada para manusia binatang, dan harga yang ia tawarkan adalah 2 perak kotak dan nanti akan ada kembaliannya sebanyak 2 koin tembaga. Sontak saja para manusia binatang pun menjadi sangat marah pada Kenichi yang mereka anggap jika harga itu terlalu mahal untuk barang yang mereka akan beli dari Kenichi. Kemudian seseorang yang tadi membeli pedang dari Kenichi, ia berkata jika memang segitulah harga yang pantas untuk barang yang mereka inginkan. Singkat cerita, pada akhirnya para manusia binatang pun lalu pergi dengan membawa 3 terpal yang mereka inginkan, dan Kenichi mendapatkan
keuntungan dari barang yang telah berhasil ia jual hari ini. 儲けたの？まあまあだな。 Sementara itu, di rumah yang besar, seorang pelayan bernama Margaret. Ia pun sedang dihadapkan dengan majikannya Nona Primula. Di sini, Nona Primula pun terkejut karena Margaret mendapatkan benda sebagus ini dengan harga yang sangat murah. Pada awalnya, Margaret pun meminta maaf pada Nona Primula karena mengingat ia merasa jika apa yang telah ia lakukan kali ini adalah sebuah pemborosan. Namun Nona Primula pun berkata tidak begitu. Ia malah bermaksud untuk membeli banyak jepitan baju itu dari Kenichi dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dengan begitu, nantinya secara otomatis Nona Primula akan mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi. 一つ後期明日もっと買ってきて。かしこまります。 欲しいな。 Keesokan harinya di pasar, Kenichi pun bersiap untuk membuka tokonya seperti biasa. Di pagi itu pasar terbilang sangat ramai. Orang-orang disibukkan dengan aktivitas belanja mereka. Yang kemudian di sana juga Kenichi dihampiri Anama sewaktu ia sedang membuka tokonya. Yang kemudian Anama pun tertarik dengan barang-barang baru yang dibawa oleh Kenichi. Itu merupakan sebuah kalung yang bentuknya sangat indah. Namun itu bukan dari berlian, melainkan terbuat dari bahan zirconium dan juga laca yang sengaja Kenichi jual untuk hari ini. Lalu kemudian Margaret pun datang kembali ke toko Kenichi. Ia berkata pada Kenichi jika Margaret ingin membeli jepitan baju lagi sama seperti kemarin. Kenichi lalu dengan sangat ramah menawarkan berapakah jumlah yang akan Margaret beli. Mendengar jika jumlahnya adalah 100 buah, Kenichi menjadi terkejut karena lagi-lagi ia sangat bingung dan tidak bisa membayangkan berapakah jumlah cuan yang akan ia dapatkan. Terlebih lagi jika Margaret membawa semua uang-uang itu. Singkat cerita, pada akhirnya Kenichi pun memilihkan 100 piece jepitan baju yang akan dibeli oleh si Margaret. Di sana Margaret juga tertarik pada sebuah kalung aksesoris yang dijual Kenichi. Sama seperti Anata, ia juga bertanya pada Kenichi apakah ini berlian. Kenichi menjawab jika bukan, ini adalah kaca yang ia poles sedemikian rupa sehingga hasilnya pun terlihat sangat cantik. Kenichi yang melihat jika sepertinya Margaret tertarik dengan kalung aksesoris itu. Ia berkata jika harganya adalah 6 koin perak. Namun dikarenakan Margaret belum membawa uangnya, ia pun hanya bisa diam saja. Lalu dengan sangat ramah Kenichi berkata, "Aku akan menyimpankannya untukmu terlebih dahulu dan kau bisa kembali setelah nanti kau membawa uangnya." Dan setelah mereka pun setuju dan sepakat, akhirnya Margaret pun pulang ke rumahnya dengan membawa 100 piece jepitan baju yang ia beli dari Kenichi. Hari pun sudah sore, Anama dan juga Kenichi bersiap seperti para pedagang yang lain untuk menutup toko mereka masing-masing. Yang setelah itu Kenichi pun dihampiri oleh para manusia binatang sebelumnya. Di sini, manusia kucing wanita pun mencium Kenichi dan ia pun berkata jika benar ini adalah bau rempah-rempah. Sontak saja mendengar hal itu, ketiga temannya pun berkata, "Tolong juallah rempah-rempah itu kepada kami." Tapi Kenichi pun mengelak jika ia tidak menjual rempah-rempah di sini. Anama yang melihat jika para manusia binatang ini memaksa Kenichi untuk menjual rempah-rempah pada mereka, ia lalu berkata pada para manusia binatang, "Apakah kalian tidak takut dengan Bekopa jika tahu kalian meminta rempah-rempah pada seorang pedagang yang tidak menjualnya?" Singkat cerita, Kenichi yang tak tega dengan para kawanan manusia binatang ini yang menginginkan rempah-rempah. Ia pun berkata pada mereka semua jika Kenichi akan memasakkan sebuah makanan lezat dengan bahan rempah-rempah pilihan yang dimana mereka harus memasaknya di sebuah pinggiran sungai yang jauh dari pusat kota. Hal itu membuat para manusia binatang pun menjadi senang dengan kebaikan dari Kenichi karena makanan rempah-rempah adalah makanan yang mereka sangat gemari. Alhasil mereka pun langsung menggendong Kenichi menuju ke pinggiran sungai yang telah ditentukan oleh Kenichi. Anama juga ikut serta dalam acara makan-makan tersebut. Sesampainya di sana mereka pun lalu berbagi tugas. 3 manusia binatang bertugas menangkap ikan di sungai. Anama lalu disuruh Kenichi untuk memotong sayur-sayur untuk makan mereka. Sementara si kucing wanita disuruh untuk mengaduk sebuah sup dan Kenichi sendiri yang memasak hidangan lezat untuk malam ini.
Singkat cerita, pada akhirnya makanan itu pun matang. Mereka pun sangat antusias melahap makanan-makanan buatan dari Kenichi karena rasanya sangat enak sekali. Dan makanan ini adalah makanan terenak yang pernah mereka semua makan. Dan dari sinilah para manusia binatang lalu memperkenalkan nama mereka pada Kenichi. Si kucing wanita bernama Maeli dan 3 kucing besar yang lain. Mereka semua bernama Nyakelo, Nyamero, dan juga Nyanji. Keesokan harinya, sewaktu Kenichi membuka tokonya seperti biasa berjualan, ia pun dikejutkan dengan kedatangan Nona Primula bersama dengan Margaret yang berkunjung datang ke tokonya, di mana Nyonya Primula terlihat sangat menarik sekali dan penampilannya seperti seorang putri bangsawan. Margaret lalu berkata pada Kenichi jika ia kemari ingin membeli titipannya yang kemarin. Kemudian ia pun memberikan sejumlah uang yang telah dijanjikan oleh Kenichi sebagai harganya. Nona Primula yang melihat jika kalung yang dijual oleh Kenichi memanglah benar-benar indah dan juga sangat cantik. Terlebih lagi, semua barang-barang yang dijual oleh Kenichi memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Namun kenapa Kenichi menjualnya dengan harga yang sangat murah? Alhasil tanpa membuang waktu, Nona Primula lalu berkata jika ia adalah seorang putri pemilik perusahaan dagang yang bernama Malo dan sangat terkenal di kota ini. Akhirnya ia pun mengajak Kenichi untuk bekerja sama. Kenichi lalu mengeluarkan beberapa kalung lagi agar Margaret lebih tertarik padanya dan juga Nona Primula. Singkat cerita, Kenichi telah bertemu dengan Tuan Melo, pemilik perusahaan dagang Melo, yang dimana di sini Primula lalu berkata pada ayahnya jika Kenichi memiliki sebuah item box dan koleksi barang-barangnya terbilang sangat bagus-bagus sekali. Kemudian Tuan Melo pun berkata pada Kenichi jika ia juga punya item box yang sama seperti Kenichi, namun bukan ia gunakan sebagai sebuah sihir, melainkan untuk memajukan usahanya hingga bisa pesat seperti sekarang. Dan pada akhirnya Tuan Melo pun setuju untuk merekrut Kenichi menjadi anggota dari mitranya, yang nantinya Kenichi ditugaskan untuk memproduksi atau mendapatkan sebuah barang-barang yang sangat bagus yang harganya akan sangat mahal untuk mereka jual. Alasan Kenichi menyanggupi bermitra dengan Tuan Melo adalah karena semua barang-barang yang ia dapatkan yang terlihat sangat cantik ini ia dapatkan dari sebuah toko online yang bernama Sanrila. Karena mengingat di dunianya sekarang mata uangnya yang paling besar adalah emas, dan jika dikurskan ke dalam bentuk yen, nominalnya pasti akan berkali-kali lipat banyaknya dari dunianya. Dan hasil dari penjualan dari tempat tokonya ia sekarang, ia akan belikan menggunakan mata uang dari negara Jepang, yaitu yen. Beberapa hari kemudian, Kenichi pun mendapatkan keuntungan yang sangat lumayan jumlahnya. Hal itu pun ia pergunakan untuk membeli sebuah gergaji kayu dan juga beberapa perlengkapan yang lain untuk menebang pohon. Ternyata di sini Kenichi bermaksud untuk membuat rumah di tengah-tengah hutan, jauh dari keramaian, karena sebagai motivasi dan slogannya jika ia ke isekai ini untuk hidup yang jauh lebih tenang dari kehidupan sebelumnya. Semua kayu-kayu hasil penebangan pohon itu Kenichi dapatkan dengan cara yang gratis dan tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Itu dianggap sebagai sebuah bantuan oleh kerajaan tempat ia berada sekarang, karena dengan begitu nantinya kemungkinan akan banyak penduduk yang tinggal di dekat Kenichi, hingga di hutan itu akan ada sebuah desa baru. Semua pohon yang telah berhasil ditebang oleh Kenichi ia langsung menyimpannya pada lumbung penyimpanan, karena ia merasa jika pasti akan laku jika dijual pada dunianya sebelumnya. Keesokan harinya, Kenichi menuju ke sebuah toko perkakas di dekat pasar, sesuai apa yang dikatakan oleh Ausulea, di mana di sana ia pun bermaksud membeli baju sihir anti serangga, mengingat di tengah hutan banyak sekali serangga-serangga aneh selain nyamuk yang kerap kali mengganggunya saat bekerja. Setibanya di toko perkakas itu, ia pun langsung disambut oleh si pemilik toko, yang ternyata seorang kakek tua berpenampilan seperti seorang penyihir. Kakek tua itu berkata, "Apa yang ingin kau cari di tempatku?" Kenichi menjawab jika ia ingin membeli sebuah
baju sihir anti serangga. Kakek tua itu berkata jika harganya adalah 3 koin perak. Kenichi merasa jika harga itu terlalu mahal untuk ia keluarkan, dan ia pun segera membuka marketplace-nya kembali. Lalu ia membeli sebuah jeruk dari toko Sanlira. Kenichi berkata jika buah itu adalah buah yang sangat mahal di negaranya. Alhasil kakek tua itu pun setuju untuk barter dengan baju anti serangganya dengan jeruk yang dibeli oleh Kenichi dengan harga yang sangat murah. Singkat cerita, setelah itu Kenichi kembali ke toko jualannya. Di sana ia melihat beberapa poster yang terpampang di tembok belakang ia tempat jualan. Kemudian dia bertanya pada Anama siapakah orang-orang ini. Anama menjelaskan jika mereka adalah kelompok bandit dan ini adalah bosnya bernama Saga. Kelompok Saga terkenal bandit sangat kejam. Mereka kerap kali merampas dan juga merampok harta milik orang kaya di kota Dahlia ini. Malam harinya di tengah hutan kita pun melihat beberapa kelompok orang yang nampaknya sedang bertransaksi jual beli manusia. Di sana ada seorang gadis kecil sebagai objek jual mereka kali ini. Ternyata orang yang membeli itu adalah Saga. Dan setelah Saga membayar sejumlah uang pada orang itu, gadis itu pun disuruh naik ke kereta kuda yang ia miliki. Ternyata di sana tak hanya gadis itu sendiri, melainkan banyak sekali tawanan yang sudah dibeli oleh Saga sebelumnya. Keesokan harinya, cerita pun kembali pada Kenichi, yang dimana di sini dari keuntungan kerjasama dengan Tuan Melo, ia pun mendapatkan sejumlah keuntungan yang lumayan besar, sebanyak 15 koin emas, yang kemudian hal itu pun membuat Kenichi lalu membelanjakan uang-uang itu dengan semua kebutuhan yang akan ia butuhkan untuk pembangunan rumah barunya. Termasuk ia juga membeli sebuah rumah dari tempat marketplace-nya itu. Dan di sana sayangnya Kenichi pun terkejut karena faktanya ia harus menyusun sendiri semua rangkaian rumah satu demi satu. Beruntungnya, di waktu yang tepat, para manusia binatang yang hendak berburu di hutan itu pun melihat Kenichi yang sepertinya hendak membangun rumah. Alhasil, Kenichi pun mendapatkan sebuah bantuan dari para manusia binatang tersebut, sehingga rumah itu pun dapat berhasil berdiri dengan sangat kokoh sesuai gambar yang telah dicontohkan. Beberapa hari kemudian, Kenichi menemui Azalea di penginapan. Sekaligus ia berkata jika ia saat ini sudah memiliki rumah dan tidak akan tinggal di penginapan ini lagi. Azalea pun nampak terkejut dengan keputusan Kenichi yang ia bersedia tinggal seorang diri di tengah hutan tanpa adanya teman. Kemudian Kenichi pun berterima kasih kepada Azalea yang ia rasa sudah sangat membantu sekali Kenichi selama ia berada di dunia barunya ini. Kemudian Kenichi pun pergi, memutuskan untuk kembali ke rumah barunya dan mempersiapkan barang-barang apa saja yang harus ia tambahkan untuk interior dalam rumahnya itu. Singkat cerita, setelah membeli banyak barang, Kenichi juga tak lupa membeli lagi sebuah sepeda gunung seperti pada awal ia datang ke dunia isekai ini, dan juga sebuah kamera DSLR dengan harga yang cukup merogoh kocek lebih dalam. Tapi Kenichi sangat puas karena dengan dua barang itu ia dapat mengeksplor hutan dan juga mengabadikan setiap momen yang indah dalam hutan tersebut. Hingga sewaktu Kenichi sedang berjalan-jalan menggunakan sepedanya di tengah hutan, tiba-tiba saja ada anak panah yang melesat ke arah sepedanya dan ia pun terjatuh. Lalu anak panah itu pun menyerang ke arah Kenichi. Untungnya Kenichi pun sempat berlindung sehingga ia tidak terkena dari busur anak panah itu. Ternyata orang-orang ini adalah kawanan para bandit yang dipimpin oleh Saga. Kemudian item box pun kembali dibuka oleh Kenichi. Ia berharap ada sesuatu senjata untuk membalas perbuatan mereka ini. Tapi sayangnya tidak ada apa-apa di dalam kotak boxnya itu. Dan ia pun mencoba untuk membeli lagi di marketplace-nya, berharap ada senjata yang harganya murah dan dapat ia gunakan. Akan tetapi dengan sisa saldo yang dimiliki oleh Kenichi sekarang, ia pun hanya mampu untuk membeli sebuah ketapel dan beberapa petasan ledak. Hingga pada akhirnya ia pun menggunakannya
dan berhasil menakut-nakuti para bandit yang mengganggunya itu. Tak lupa Kenichi juga mengambil sebuah eskavator dari kotak boxnya itu, yang dimana hal itu pun membuat para bandit pun menjadi kocar-kacir karena ketakutan. Mereka pikir jika Kenichi adalah seorang penyihir yang memiliki banyak alat-alat sihir yang canggih. Di sana Kenichi pun juga melihat ada seekor kucing hutan yang terluka terkena anak panah itu. Kenichi di sini mencoba untuk membantunya dan langsung mengobatinya. もう体力が飲ませておこう。 Merasa tak tega dengan kucing hitam yang sepertinya terluka sangat parah, Kenichi berusaha untuk menolongnya dan membawanya pulang. Di rumahnya bersama dengan Meale, Kenichi berusaha untuk merawat kucing itu hingga sembuh. Beberapa hari kemudian, berkat perawatan intens dari seorang Kenichi, kucing hutan itu pun akhirnya sembuh. Lalu ia pun menunjuk-nunjuk ke arah pintu yang mengisyaratkan jika ia ingin kembali bebas di hutan saja. Kenichi lalu melepaskan kucing itu agar berkembang biak di hutan. Sejak saat itu ia pun merasa jika kucing hutan itu adalah keluarga untuk Kenichi. Sore harinya Kenichi dikejutkan dengan kedatangan Nona Primula, yang dimana Primula datang ke sini diberi informasi oleh seorang gadis binatang yang tak lain adalah Miale. Primula di sini pun sangat khawatir dengan keadaan Kenichi yang selama beberapa hari ini ia tidak membuka toko dan tidak berjualan seperti biasanya. Di rumah baru Kenichi itu, Primula pun sangat terkejut dan kagum karena banyak benda-benda aneh seperti logam raksasa yang tak lain adalah sebuah eskavator yang dibeli oleh Kenichi. Namun Primula beranggapan jika Kenichi adalah seorang penyihir. Di sebuah kamar mandi Kenichi, Primula juga melihat sebuah drum besar. Kenichi berkata jika itu adalah sebuah bak mandi air panas miliknya. Primula lagi-lagi terkejut sebab Kenichi dapat dengan mudah membuat sebuah alat mandi air panas. Ia pun mencoba untuk mandi dan mencoba bak mandi air panas itu. Kenichi pun mempersilahkannya dengan catatan Primula mau mandi, akan tetapi Kenichi menunggu di depannya karena ia takut mengingat kamar mandi Kenichi tidak ada pintu dan hanya menyatu dengan alam saja. Setelah mandi, Kenichi membelikan sebuah baju piyama untuk Primula yang ternyata harganya adalah 4.480 yen. Primula lalu berkata seketika, baju ini sangat bagus sekali dan ia bermaksud untuk juga menjualnya di pusat perdagangan miliknya. Keesokan paginya, dengan etikat baik dari Kenichi, ia berusaha untuk mengantarkan Primula pulang ke rumah. Walaupun sebenarnya Kenichi sangat senang karena Primula mau menginap semalam di rumahnya. Tapi ia bingung harus berkata apa pada ayah dari Primula nanti. Akan tetapi setibanya di rumah, saat Kenichi mengantarkan Primula, Tuan Melo pun tidak marah pada Kenichi dan ia menganggap jika hal semacam itu adalah sebuah kewajaran semata. Tuan Melo malah meminta maaf pada Kenichi karena pastinya satu harian kemarin Primula telah membuat repot Kenichi di rumahnya. Sontak hal itu pun membuat Kenichi menjadi sangat bingung melihat sikap dari Tuan Melo. Rupanya tidak marah sama sekali padanya. Lalu setelah itu Kenichi pun memberikan beberapa barang untuk dijual oleh Tuan Melo di pusat perdagangan miliknya, dan ia juga memberikan sebuah lengri berwarna ungu, dan semua orang pun terkejut sewaktu melihat lengri itu yang dirasa terlalu sangat vulgar jika dipakai oleh seorang wanita, dan Tuan Melo berkata jika itu tidak cocok jika harus dijual di toko miliknya. Dan pada saat Kenichi menyimpan kembali baju lengri itu di item box miliknya, Primula nampaknya pun tak rela jika baju sebagus itu harus disimpan begitu saja, dan ia juga menginginkan baju itu ternyata. Kemudian Kenichi membawa Tuan Malau dan juga Primulia ke rumahnya, menunjukkan beberapa barang yang baru saja ia beli dari marketplace dan diklaim sebagai penemuan oleh Kenichi. Akan tetapi Tuan Malau pun berkata jika di era kekaisaran sudah ada barang semacam ini. Seketika itu Kenichi pun tersadar jika sudah ada orang ternyata yang seperti dirinya yang juga datang ke isekai ini, dan Kenichi juga jadi penasaran siapakah sosok orang itu. Dan dari sejak saat itu juga Primula seringkali untuk main dan menginap di rumah Kenichi.
Hingga suatu malam, sehabis Primula mandi, ia pun diam-diam memberanikan dirinya untuk meminta Kenichi kembali mengeluarkan baju Lengri yang tempo hari ia tunjukkan pada ia dan juga ayahnya. Tapi di sini Kenichi pun menolak jika baju itu tidak pantas jika harus dipakai oleh Primula. Suatu hari, pada saat Kenichi menikmati udara pagi di depan rumahnya, ia pun dihampiri oleh seorang yang tidak dikenal oleh Kenichi. Orang itu memakai armor yang sangat lengkap, hingga Kenichi pun teringat jika ia adalah orang yang pernah membeli sebuah pedang besar di tokonya beberapa waktu yang lalu. Orang ini lalu memperkenalkan dirinya pada Kenichi jika ia adalah North Pole yang merupakan seorang kesatria di sini. Paul lalu berkata jika maksud kedatangannya kemari adalah menurut laporan ada seseorang yang mencurigakan yang tinggal seorang diri di tengah hutan. Dan setelah Paul mengeceknya, ternyata orang itu adalah Kenichi. Dikarenakan sudah kenal, akhirnya Paul pun tidak menaruh rasa curiga apapun terhadap Kenichi. Malah ia takjub dengan semua barang-barang aneh yang Kenichi punya di rumahnya. Akhirnya Paul pun mengira jika Kenichi adalah seorang penyihir juga, sama seperti Primulia. Kenichi yang tidak ingin jika rumor itu beredar luas di masyarakat umum, mengira jika ia adalah seorang penyihir yang sangat hebat. Akhirnya ia pun menutup mulut Paul dengan memberikan sebuah logam yang sangat bagus sekali kualitasnya, dan nantinya Paul diharuskan untuk membuat pedang dari logam-logam yang ia berikan tersebut. Paul pun sangat senang karena kualitasnya memang sangat baik, mengingat harganya juga cukup mahal di marketplace tempat biasa Kenichi membeli barang untuk kembali ia jual di dunia ini. Satu bulan pun tak terasa telah berlalu. Kenichi pun seperti biasa, ia bersiap untuk berjualan menjajakan barang dagangannya hari ini di toko bersama dengan Anama. Yang setelah itu, pada saat Kenichi berjualan seperti biasa, tiba-tiba saja Margaret pun datang menghampiri Kenichi. Ia berkata pada Kenichi jika saat ini ada sebuah hal buruk yang menimpa keluarga Mellow, yang dimana Nona Primula saat ini sedang diculik dalam perjalanan bisnisnya ke suatu kota. Dan si penculik tersebut tak lain dan tak bukan adalah komplotan para bandit yang dipimpin oleh Saga. Di sana terlihat Tuan Mellow pun sedang bersedih dan memohon pertolongan pada semua orang. Ia berjanji akan membayar berapapun, yang penting putrinya dapat selamat dari cengkraman Saga saat ini. Di hadapan Kenichi, Tuan Mellow menangis sangat keras dan histeris sekali. Ia berkata pada Kenichi, tolong selamatkan putriku, dan berapapun uangnya yang kau minta, pasti aku akan membayarnya. Permasalahannya sekarang, jika Kenichi sebenarnya bukanlah seorang petarung, bahkan ia belum pernah bertarung sama sekali, dan menghadapi bandit sangar seperti Saga dan para komplotannya, hal itu terdengar sangat mustahil sekali. Kenichi tak yakin jika ia bisa untuk menang. Namun ia pun teringat jika ia memiliki marketplace Sagrila, dan mungkin banyak sekali barang-barang yang akan membantunya dalam peperangan itu. Terlebih lagi mereka sudah sangat dekat antara Kenichi dan juga Primula. Dikarenakan Kenichi saat ini tidak memiliki uang untuk membeli barang-barang yang ia butuhkan di Sang Lira. Akhirnya ia pun meminta uang pada Tuan Mellow untuk membeli semua perlengkapan bertarungnya. Tuan Mellow pun dengan senang hati memberikan satu tas uang untuk Kenichi. Kenichi yang mengetahui jika jaraknya saat ini ke tempat Saga berada itu sangat jauh, ia pun memutuskan untuk membeli sebuah truk besar di marketplace kesayangannya. Dan ia juga meminta pada semua orang untuk sebaiknya sedikit minggir karena ia akan mengeluarkan sebuah benda yang sangat besar. Orang-orang pun menuruti apa yang dikatakan oleh Kenichi. Tak lama setelahnya sebuah truk besar pun langsung keluar setelah Kenichi membelinya dengan harga 2.100.000 yen. Pada semua orang Kenichi berkata jika ini adalah sebuah kereta besi tak berkuda dan hanya patuh pada perkataan Kenichi saja.
Kemudian ia pun berkata juga pada semua orang, siapakah yang mau ikut dengannya menyelamatkan Nona Primula. Akan tetapi semua orang juga tahu siapakah sosok yang akan mereka hadapi nantinya, yaitu adalah Badit Saga beserta dengan para komplotannya. Alhasil tidak ada satupun dari mereka yang mau ikut bersama dengan Kenichi. Dan akhirnya dari tengah kerumunan orang, seekor kucing hutan pun muncul yang tempo hari telah diselamatkan oleh Kenichi. Sejak saat itu Kenichi pun berpikir jika mungkin untuk situasi ini ia hanya bisa mengandalkan seekor kucing hutan ini. Namun semua itu pun salah, karena faktanya dari sebuah truk besar itu para manusia binatang pun muncul. Mereka berkata jika mereka juga akan ikut serta dalam membantu Kenichi kali ini. Segera Kenichi pun membekali para manusia binatang ini dengan senjata yang ia dapatkan dari marketplace-nya. Lalu di tengah kerumunan juga ia melihat ada kesatria yang datang. Ternyata itu adalah Paul. Paul juga bermaksud untuk datang membantu Kenichi, berserta dengan Anama juga ikut serta kakek tua yang menyerupai penyihir, pemilik dari toko perkakas yang telah dikunjungi Kenichi beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, Kenichi tak ingin membuang waktu lagi dan semua orang yang ia ajak pun akhirnya ikut serta bersamanya. Mereka pun bersiap untuk memulai petualangan mereka menghadapi Saga dan juga para komplotannya. Perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Kenichi pun memutuskan untuk beristirahat di pinggir hutan bersama dengan semua teman-temannya. Mereka pun terlihat makan di sana. Beberapa saat setelah itu, semua orang pun kini telah kenyang memakan masakan yang dibuat oleh Kenichi. Kemudian Kenichi pun membagi tugas, yang dimana Ayama ditugaskan untuk tetap berada di camp ini dan yang lainnya ikut bersama dengan Kenichi untuk menghadapi Saga. Kenichi juga menugaskan Maeli untuk pergi duluan agar ia tahu apakah rintangan yang akan dihadapi di depan sana, mengingat Maeli memiliki kecerdikan yang sangat bisa diandalkan pada situasi seperti ini. Maeli yang saat ini sudah berada di kediaman Saga dan juga para komplotannya, ia melaporkan pada Kenichi menggunakan sebuah walkie-talkie jika di sana ada sebuah menara pengawas yang dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat dan saat ini mereka semua sedang dalam keadaan mabuk berat. Kemudian Kenichi yang mendengar hal itu, ia pun sudah tahu harus mengambil langkah apa. Dengan segera ia bergegas memacu lebih cepat truk yang ia kendarai dan meminta pada si penyihir mengeluarkan sihirnya agar dapat menghancurkan gerbang menuju ke komplotan Saga. Sementara itu, Nona Primula saat ini sedang berada di sebuah penjara bawah tanah. Di sana ia didatangi oleh seorang gadis kecil yang tak lain adalah Amone. Amone adalah gadis yang tadi dibeli oleh Saga dengan harga yang lumayan murah. Di sana, Amone memberikan sepotong roti untuk Primula. Akan tetapi, Primula juga di sini tahu jika Amone sepertinya sangat lapar. Amone mengatakan jika ia tidak ingin memakan roti itu. Akan tetapi setelah Primula memaksanya, akhirnya Amone pun memakannya dengan sangat lahap. Karena pada dasarnya ia belum makan sejak 2 hari yang lalu. Kepada Anemone, Primula berkata jika sebaiknya jangan terlalu khawatir karena ia yakin sebentar lagi pasti ada yang akan menolong mereka semuanya. Amone bertanya pada Primula, apakah sosok yang kumaksud adalah seorang dewa? Primula yang bingung dengan menjelaskan apa tentang Kenichi pada Amone, ia pun hanya tersenyum saja. Sementara itu, di luar penjara saat ini, Kenichi dan yang lain telah bertarung habis-habisan bersama dengan para bandit kelompok dari Saga. Mereka pun mengeluarkan semua teknik bertarung yang mereka miliki satu sama lain dan pada akhirnya semua penjaga Saga pun berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Yang pada akhirnya Kenichi berhasil untuk menghabisi Saga sekaligus membebaskan Primula dari tempat itu. Primula-san. Keesokan paginya, Kenichi sudah berada di dalam mobil truknya. Di sana ia bersama juga Nona Primula. Rupanya Kenichi langsung ingin mengantarkan Primula kembali ke kota Dahlia, bertemu kembali bersama dengan Tuan Mellow. Singkat waktu, setibanya di kota Dahlia,
Primula sudah disambut oleh semua orang yang berkumpul di sana, termasuk Tuan Melo juga ada tentunya. Sebuah pertemuan yang seharusnya menjadi sebuah momen yang sangat haru, akan tetapi ceritanya pun menjadi sangat berbeda sekali, karena sewaktu Kenichi memberikan sebuah baju atau blus berwarna biru yang indah pada Primula, Primula malah memamerkannya pada Tuan Melo dan juga semua orang yang ada di sana, jika blus ini sangat mewah dan pasti akan sangat laku keras jika dijual di toko mereka nantinya. Dengan tersenyum, lalu Tuan Melo menghampiri Kenichi. Ia bertanya pada Kenichi, apakah kau menyimpan semua hasil jarahanmu dari saga di item box? Kenichi berkata jika iya. Benar, item box itu sekarang menjadi milikku dan semua barang ini adalah barangku. Kalau kau mau, kau bisa membelinya dariku. Tuan Melo pun hanya tersenyum saja, sembari ia berkata pada Kenichi, itu sangat bagus dan kita akan untung besar kemudian hari dari hasil jarahanmu itu. Walaupun sekarang Kenichi berhasil menjarah semua barang-barang yang dimiliki oleh Saga, beberapa barang mewah termasuk di sana juga Kenichi menemukan 100 koin emas yang sangat berharga. Namun ada satu hal yang hilang dari dirinya, yaitu sebuah kehidupan santai yang sedari awal diinginkan oleh Kenichi pada dunianya kali ini. Dan para budak yang disandra oleh Saga yang berhasil dibebaskan oleh Kenichi, ia juga tak lupa Kenichi membawa mereka semua ke kota Dahlia ikut bersamanya, dan nantinya di sana mereka akan menjadi pelayan di sebuah perusahaan Tuan Melo. Kemudian Kenichi dan juga semua orang yang ikut berperang melawan Saga, mereka pun mengunjungi serikat petualang. Di sana, pekerja wanita yang bertugas pun berteriak sangat histeris saat ia diberikan sebuah kepala oleh para manusia binatang, yang tak lain itu adalah kepala dari Saga. Lalu seorang lagi bertanya, berapa banyak kepala yang kalian bawa? Dan jumlahnya tak main-main, ada 10, 20, atau bahkan 52. Yang itu artinya Kenichi dan yang lainnya pun berhak atas sejumlah koin emas yang mereka akan dapatkan sebagai hadiah karena telah berhasil menangkap Saga hidup ataupun mati. Di sana penyihir tua lalu berkata pada Kenichi, item box miliknya itu terlalu sangat besar dan jika para bangsawan sampai tahu hal ini, maka akan menjadi sebuah masalah yang sangat besar untuk Kenichi di kemudian hari. Dengan santainya Kenichi berkata, jika para bangsawan sampai mengetahui itu sangat mudah. Kenichi tinggal kabur saja dan pergi meninggalkan kota ini. Di tengah obrolan mereka tersebut, Paul pun lalu datang. Ia berkata pada Kenichi jika Paul akan pergi menemui penguasa wilayah ini yang bernama Count Asclepius. Ternyata Paul ingin melaporkan semua kejadian ini pada para bangsawan dan hal itu pun membuat posisi dari Kenichi pun terancam. Tapi ia sangat santai sekali, tidak menunjukkan rasa apapun di hadapan Paul, sehingga Paul pun kembali menuju pada keinginannya tersebut. Malam harinya, serikat petualang memberikan sebuah pengumuman yang dimana ternyata dari hasil kerja kerasnya, total hadiah yang didapatkan oleh Kenichi sebanyak 861 koin emas. Anama berkata pada Kenichi di sana, jika sebenarnya ia tidak membutuhkan hadiah ini yang merupakan bagian dari hasil kerja kerasnya. Mengingat Anama berpendapat jika dirinya tidak berperan apa-apa untuk melawan Saga dan juga para kelompokannya. Anama hanya meminta pada Kenichi agar ia diizinkan untuk merawat Amone. Dan Kenichi berkata, jika terserah kau saja, jika Amone lebih nyaman denganmu, maka aku tidak keberatan sama sekali. Anama sangat senang dengan perkataan Kenichi itu, yang sepertinya sembari tidur, Amone pun mendengar pembicaraan antara Kenichi dengan Anama. Ia sepertinya juga tidak mau jika harus terpisah dari seorang Kenichi. Apapun yang terjadi, Amone hanya ingin ikut bersama dengan Kenichi saja. Kemudian Kenichi berjalan keluar dari serikat petualang untuk beristirahat. Di sana semua penduduk kota pun nampaknya sangat senang karena faktanya bandit sangar seperti Saga telah berhasil dikalahkan oleh Kenichi. Semua orang pun berpesta pora atas kematian dari Saga kali ini, dan Kenichi pun sekarang sadar jika waktu sudah sangat larut malam dan gerbang kota juga pasti sudah akan ditutup. Akhirnya ia pun mau tak mau memutuskan untuk kembali tinggal dan menginap semalam
di tempat penginapan sebelumnya, yang dimana baru besok pagilah Kenichi akan kembali pulang ke rumahnya di tengah hutan. Sesampainya di sana, Kenichi disambut hangat oleh Azalea yang merupakan pelayan di tempat penginapan itu. Azalea lalu bertanya pada Kenichi, apakah benar dia telah berhasil mengalahkan bandit yang bernama Saga itu. Dan jika itu benar, pastinya sekarang Kenichi berhasil mendapatkan banyak uang sebagai hadiah dari telah mengalahkan Saga tersebut. Azalea kemudian berkata pada Kenichi, apakah kau ingat dengan ucapanmu waktu kau datang kemari? Ya, dimana rupanya Kenichi pernah berjanji pada Azalea jika pasti ia akan menjadikan Azalea sebagai kekasihnya. Andai saja suatu hari nanti Kenichi telah berhasil dan sukses menjadi seorang pedagang yang kaya raya. Dan sekarang Azalea menagih janji dari Kenichi itu. Kenichi di sini pun bingung dan ia pun merasa jika pasti semua ini adalah insting naluri alami dari seorang wanita yang akan bersikap demikian setelah mengetahui jika pria yang ia dekati memiliki banyak uang. Kemudian Kenichi bertanya pada Azalea, apakah masih ada kamar kosong di tempat ini? Azalea menjawab jika kamar yang ia tepati sebelumnya itu masih kosong dan belum ada yang mengisi. Kenichi bergegas menuju ke kamar itu tanpa menggubris pertanyaan dari Azalea sebelumnya. Hal itu membuat Azalea pun menjadi menangis yang mengatakan jika laki-laki hanya memainkan hatinya saja. Setelah itu, Kenichi pun lalu tiba di kamarnya. Di sana ia pun langsung tidur saja karena memang sudah sangat kelelahan. Kemudian pintu pun terbuka dan tiba-tiba saja Azalea muncul di hadapan Kenichi. Azalea bermaksud untuk, namun sebelum kegiatan itu dimulai, di sana rupanya juga ada Amone bersama dengan kucing hutan milik Kenichi yang ia beri nama Yos. Pada akhirnya Amone pun memutuskan untuk tidur di sebelah Kenichi. Pagi harinya Kenichi sadar jika pasti Anama sangat mengkhawatirkan keberadaan Amone saat ini, hingga ia pun menuju ke pasar untuk menunjukkan Amone kepada Anama jika Amone baik-baik saja, tapi Anama tidak ada di pasar itu. Yang kemudian Kenichi pun bermaksud untuk menjual barang jarahannya yang lain pada seorang pemilik toko senjata dan alhasil mendapatkan uang senilai 32 koin emas. Begitupun juga barang-barang yang lainnya. Kenichi pun berhasil mendapatkan uang dan jika dinominalkan sebesar 17.800 yen. Namun dirinya tidak serakah. Kenichi membagi-bagi kembali uang-uang dari hasil menjual barang jarahannya itu pada semua orang yang ikut perang dengannya beberapa hari yang lalu, dan masing-masingnya akan mendapatkan 12 koin emas nantinya. Kemudian setelah itu Kenichi pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya di tengah hutan. Amone pun terkejut dengan keindahan yang dimiliki oleh rumah Kenichi saat ini. Di sana ada kebun dan sebuah pondok rumah kecil. Lalu dari dalam rumah Kenichi, Amana pun lalu keluar dan ia pun sangat senang ketika melihat Amone dalam keadaan baik-baik saja. Amone nampak bingung di sini dengan sikap dari Amana itu. Yang kemudian ia pun berkata, apakah kamu ikut denganku pada Amone? Namun ternyata Amone tidak mau ikut dengan Amana, melainkan ia hanya tinggal dengan Kenichi saja untuk selamanya dan dalam kondisi apapun. Lalu dengan menaiki sebuah kereta kuda yang melintas, Anama pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya karena esok ia harus kembali berjualan. Kenichi lalu bertanya pada Anemone kenapa dirinya ingin tinggal bersama dengan Kenichi. Anemone dengan polosnya menjawab jika semua itu dikarenakan jika bersama dengan Kenichi, Anemone dapat makan hingga kenyang. Lalu Kenichi pun membuatkan sebuah makanan lezat dan mereka pun makan bersama. Anemone sangat menyukai makanan yang dimasak oleh Kenichi karena menurutnya rasanya sangatlah enak. Dan dari sejak saat itu sehari-harinya Anemone sangat manja sekali pada Kenichi. Ia ingin sekali untuk selalu mandi bersama dengan Kenichi dan Kenichi harus menemaninya tidur serta membacakan dongeng sebelum tidur. Singkat waktu suatu malam, pada saat Kenichi dan Anemone tidur di kamar, tiba-tiba saja tanpa disadari oleh mereka, ada beberapa sosok berjubah yang sepertinya mengawasi kediaman dari Kenichi yang belum diketahui apa maksud dari para orang-orang itu. Keesokan paginya, Kenichi membawa serta Anemone untuk berjalan-jalan di pasar sembari membeli
makanan untuk mereka. Di tengah jalan, Anemone pun berteriak pada Kenichi jika ia melihat Draishin, sebuah teknologi yang sangat canggih pada masa sekarang, yang dimana ternyata Kenichi lalu teringat jika Draishin adalah proyek dari perusahaan Mellow yang suatu hari itu Kenichi coba tawarkan produk itu pada Tuan Mellow. Namun Tuan Mellow pun berkata jika Kenichi hanya bercanda dengan barang murahan semacam itu. Namun faktanya sekarang Draishin adalah menjadi sebuah alat transportasi yang sangat keren dan juga canggih sekali. Dan dikarenakan telah berani untuk meremehkan ide dari Kenichi, Tuan Mellow dan juga Nona Primula pun meminta maaf pada Kenichi karena ide Kenichi yang semula diremehkan dan ditertawakan oleh mereka berdua, tapi sekarang menjadi sangat fenomenal. Bahkan Tuan Mellow pun diberikan 5 koin emas sebagai hadiah dari seseorang atas ide cemerlangnya kali ini. Di sana Kenichi sepertinya tersadar jika sedari tadi langkahnya sedang diikuti dan juga diawasi oleh seseorang dari kejauhan. Namun Kenichi yang merasa jika itu mungkin hanya dugaannya saja yang tanpa alasan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk kembali berjalan bersama dengan Anemone. Kemudian setelah membawa semua uang yang ia inginkan, Kenichi pun langsung membagi-bagikannya bersama dengan teman-temannya yang lain. Di antara dari manusia binatang ada yang menginginkan uang cash, sementara yang lainnya ada yang ingin menjadi anggota serikat. Di sini Kenichi juga mengembalikan uang dari Tuan Mellow yang tempo hari ia pinjam untuk menyelamatkan anaknya, yang Kenichi gunakan untuk membeli sebuah truk dan juga senjata bagi para manusia binatang dalam bertarung menghadapi Saga. Tak lupa juga semua wanita yang ditawan oleh Saga tempo hari yang kini telah bekerja di rumah Tuan Mellow juga dibagi-bagi hadiah dari Kenichi dan semuanya sama rata. Kemudian Kenichi membawa Anemone ke sebuah pasar dan di sana ia memberikan 1 koin emas pada Anemone. Lalu Kenichi menyuruh Anemone untuk memberikan koin emas itu pada Anama. Anama pun dengan senang hati menerima koin emas tersebut. Sebagai hadiahnya, Anama memberikan sebuah buah yang sangat manis pada Anemone. Anemone dengan senang hati juga menerima pemberian dari Anama kali itu. Di sana juga Kenichi tersadar jika sosok itu dari tadi memang benar-benar mengawasi. Ia pun lalu menoleh ke belakang untuk lebih memastikan lagi. Dan ternyata dari kejauhan benar-benar ada seseorang yang memperhatikannya dengan memakai jubah berwarna hijau toska. Kemudian sadar ada hal yang tidak beres, Kenichi pun memutuskan untuk pergi dengan menggandeng Anemone bersamanya. Dan di tengah jalan ia pun dihampiri oleh 4 sosok manusia berjubah sekaligus. Kenichi tidak bermaksud melawan, melainkan ia menghindar, menyusuri jalan-jalan sempit dengan tujuan para orang-orang berjubah itu tidak bisa mengikutinya. Namun mereka pun tetap saja mengikuti Kenichi kemanapun Kenichi berjalan, hingga ia pun lalu disodotkan dengan sebuah jalan yang tiba-tiba saja ditutup oleh sebuah kereta kuda. Kenichi sekarang terkepung oleh keadaan ini, dan kemudian ada seseorang yang berkata jika ia sudah ditunggu dengan majikan dari mereka semua dan meminta Kenichi untuk segera naik. Kenichi tidak bodoh, segera ia mengeluarkan sebuah petasan dari item box-nya, dan dari saat itulah situasi pun menjadi berbalik. Kenichi tidak jadi dibawa oleh kericuhan yang telah ia timbulkan sebelumnya. Setelah kericuhan itu selesai, dengan segera dan sigap Kenichi langsung mengarahkan sebuah busur anak panah kepada orang-orang itu. Alhasil orang itu pun yang ketakutan, mereka pun memutuskan untuk pergi dan tidak membuat masalah dalam situasi ini bersama dengan Kenichi. Kemudian setelah mereka semua pergi, Tuan Mellow pun datang yang juga dengan menaiki sebuah kereta kuda. Ia bertanya pada Kenichi siapakah orang-orang itu. Kenichi berkata jika tidak mengenali mereka semua. Lalu Tuan Mellow mengajak Kenichi ke dalam kereta kudanya. Di sana ia pun berkata, maukah Kenichi untuk ikut dengannya menemui penguasa wilayah ini yang bernama Count Aquilius, yang dimana ia adalah sosok yang sangat baik dan bukan orang jahat. Namun Kenichi pun dengan sopan menolak ajakan dari Tuan Mellow kali ini, dan ia pun memutuskan untuk turun dan berhenti di sini saja. Tuan Mellow pun akhirnya memutuskan untuk menurunkan Kenichi di tengah jalan. Setelah itu sebagai penghormatan dan kebaikan dari Tuan Mellow kali ini, Kenichi dan juga Anemone pun membungkuk pada Tuan Mellow. Malam harinya saat di rumahnya, Tuan Mellow pun bekerja seperti biasa di meja kerjanya. Di sana ia berkata pada putrinya Primula jika tadi siang ia bertemu dengan Kenichi dan mengajak Kenichi juga bertemu dengan penguasa wilayah kota ini. Tapi Kenichi pun menolak.
Mendengar hal itu, Primula lalu seketika tersadar jika sebenarnya Kenichi adalah sosok pria yang sangat dewasa dan juga sangat baik sekali. Primula juga di sini sadar walaupun usia mereka berdua terpaut sangat jauh, namun hal itu tidak menghalangi Primula untuk diam-diam mencintai Kenichinya. Ditambah lagi, Tuan Melo berkata pada Primula jika perusahaan Melo sangat berhutang pada Kenichi atas semua jasa-jasa dan juga ide-idenya. Keesokan paginya, Primula memutuskan untuk mendatangi Kenichi di rumahnya di tengah hutan, yang sepertinya ia sudah tidak bisa lagi menahan semua rasa cintanya terhadap Kenichi, dan ia hari ini akan jujur pada Kenichi karena mengingat mungkin saja Kenichi juga sebenarnya menyukai Primula, namun ia malu untuk mengungkapkannya. Semua itu pun bukan tanpa alasan, karena pada saat itu Primula pun melihat jika Kenichi benar-benar sangat melindunginya sewaktu ia diculik oleh Saga. Dan setibanya Primula di rumah Kenichi, rumahnya pun telah kosong, telah hilang, disimpan Kenichi di dalam item box-nya. Di sana Primula pun hanya bisa menangis, menerima kenyataan jika Kenichi sudah tidak ada lagi di sini. Dan kemungkinan besar Kenichi tidak akan pernah kembali lagi ke kota ini, karena menurut Anama yang pernah bercerita pada Primula, jika laki-laki seperti Kenichi adalah laki-laki yang hanya ingin hidup bebas dan tidak ingin menetap di satu tempat saja. Jika nantinya Kenichi telah menemukan hal yang ingin ia lakukan, maka Kenichi pasti akan mengejarnya tanpa menghiraukan perasaan atau mempedulikan wanita yang ia sayangi juga. Sementara itu di lain sisi, Kenichi terlihat sedang menunggangi sebuah motor bersama dengan Anemone dan juga kucing hutan miliknya. Dalam perjalanannya ia bertemu dengan Fuyo yang masih mengendarai sebuah kereta kuda miliknya. Kemudian Fuyo pun mengajak Kenichi ke rumahnya, dan di sana mereka pun mengobrol-ngobrol dikarenakan sudah lama tidak bertemu. Lalu Fuyo bertanya pada Kenichi terkait motor yang ia bawa ini, dan juga terkait Anemone serta kucing hutan yang ia bawa sekarang. Fuyo juga bertanya kemanakah Kenichi akan pergi setelah ini. Kenichi pun menjawab pada Fuyo jika Anemone, kucing hutan, dan juga dirinya sekarang akan pergi bersama-sama untuk berpetualang menyusuri kota-kota lain dan juga sebuah tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Dan petualangan itu adalah sebuah petualangan tanpa tujuan yang pasti. Namun Kenichi pun akan berangkat bersama dengan Dresin miliknya ini, dan juga keluarga barunya yaitu Anemone dan kucing hutan yang ia temukan. Setelah mendengar jawaban dari Kenichi, Fuyo pun mendoakan Kenichi agar selamat dalam perjalanan, seakan itu adalah perpisahan terakhir dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Lalu Kenichi pun membawa Anemone bersama dengan kucing hutan kesayangannya untuk pergi ke suatu tempat dan memulai petualangan baru mereka. ありがとうございます。さんと少女、獣一匹の